Shalom anak-anak, puji Tuhan, selamat hari Minggu semuanya. Ketemu lagi di hari Minggu ini di tanggal 20 Juni 2020 untuk cerita Alkitab kita di Sekolah Minggu HKBP Balege. Bagaimana kabar semuanya? Sehat dan kuat karena Tuhan Yesus. Yes. Oke, sebelum kita mulai firman Tuhan, mari anak-anak ambil sikap berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu, buat kebaikan Tuhan. Di hari Minggu ini kami bersuka cita, kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapa yang baik, berfirmanlah atas kami, berkati guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu, bukakan rahasia firman-Mu dan isi hati-Mu atas kami, percayakan firman-Mu bagi kami, berkati dan urapi guru kami ya Allah Roh Kudus, berkati juga kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu yang mendengar firman-Mu, sehingga firman yang kami dengar pada saat hari ini boleh jatuh di hati kami, di hati seperti tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu berbuah di kehidupan kami, menambah-nambah iman percaya kami, dan hidup kami semakin dikuduskan dan dibenarkan oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah Tuhan, ampuni dosa kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, mari anak-anak kita buka Alkitab kita dari Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Kejadian 9 8 sampai 17 di sini judulnya tanggung jawab dalam merespon janji Allah. Ya, tanggung jawab dalam merespon janji Allah. Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Oke, sudah dapat semua, kita baca. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari batra itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku kepada kamu, dengan sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku ketaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita bacakan. Nah, kalau di perikopnya di Kejadian 9 itu judulnya perjanjian Allah dengan Nuh ya, kalau kita baca di ayat 1. Nah, anak-anak, tadi judul firman Tuhan hari ini, tanggung jawab manusia merespon janji Allah. Tadi kita sudah baca ya, di situ diceritakan tentang Tuhan berjanji lewat Nuh kepada manusia dan kepada segenap makhluk hidup yang ada di bumi. Ada satu janji Tuhan untuk tidak lagi membuat air bah dengan cara busur, kata Tuhan di Alkitab, kalau ada busurku di atas awan misalnya, itu bahasa lainnya adalah pelangi ya. Tuhan membuat pelangi sebagai bukti atau tanda perjanjian antara Allah dan Nuh. Nah, sebelum ke situ sayang, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi, kita ingat kenapa Tuhan saat itu di zaman Nuh menghukum manusia, menghukum binatang-binatang, dan tumbuh-tumbuhan juga kena hukum
karena perbuatan manusia yang pada saat zaman Nuh itu Tuhan menghukum dengan cara air bah, semuanya musnah, mau itu tumbuh-tumbuhan, mau itu hewan, semua manusia, semua penghuni yang ada di bumi itu semuanya musnah kecuali Nuh, anak-anaknya, istrinya, sama menantunya dan binatang-binatang yang ada di dalam betera. Hanya itu saja yang tidak musnah. Seluruh yang makhluk hidup yang ada di bumi semua Tuhan musnahkan karena Tuhan marah. Anak-anak tahu kenapa Tuhan marah dan menghukum makhluk hidup pada saat itu dengan air bah? Iya, kalau kita baca di Kejadian 6, di Kejadian 6 ayat 13, Ibu bacakan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ya, ini alasan Tuhan marah, Tuhan menghukum segala makhluk yang ada di bumi. Karena adanya kekerasan, karena adanya dosa, karena adanya kebencian. Yang satu membenci yang lain, kemudian berantem ya. Pada zaman itu banyak orang yang tidak saling mengasihi, saling membenci, saling berperang atau saling bertengkar dan lain sebagainya ya. Kekerasan itu tidak hanya membenci, mungkin ada banyak terjadi pencurian, banyak terjadi kejahatan, pembunuhan dan lain sebagainya ya, semua yang disebut dengan perbuatan dosa. Nah, karena dosa dan kekerasan ini Tuhan marah sehingga Tuhan menghukum dan memusnahkan segala makhluk yang ada di bumi, mulai dari manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Ya sayangnya apa yang pernah Tuhan ciptakan sangat baik adanya, tiba-tiba ketika kejatuhan manusia Adam dan Hawa dalam dosa, Tuhan usir dari Taman Eden, lalu banyak beranak cucu, banyak manusia ada di bumi. Nah, ternyata manusia-manusia yang ada di bumi itu tidak takut kepada Tuhan, banyak melakukan dosa, sampai Tuhan akhirnya memutuskan untuk memusnahkan segala makhluk yang ada di bumi. Ya, itu akibat dari dosa, akibat dari kekerasan. Tapi Tuhan pada zaman itu menemukan ada satu pribadi, yaitu Nuh, yang hidupnya, Alkitab katakan tadi, yang hidupnya adalah Nuh ini pribadi yang hidupnya suka berdoa, hidupnya suka bergaul dengan Allah, tidak mengikuti tren atau masa yang pada saat itu. Walaupun tren tapi dosanya jadi tren. Nah, itu tidak diikuti. Misalnya saat itu trennya suka menggosip, suka mengejek orang. Nah, Nuh tidak ikut-ikutan ya, walaupun pada saat itu sedang tren. Jadi Nuh bergaul dengan Allah dan hidupnya benar, tidak bercela. Alkitab katakan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Jadi kalau zaman Nuh pada saat itu orang suka membuat kekerasan, suka berbohong, suka memfitnah. Nah, Nuh tidak melakukannya ya. Dia tetap hidup benar dan dia tidak bercela dan selalu rajin bergaul atau beribadah, berdoa kepada Allah. Nah, alasan inilah Nuh diselamatkan oleh Allah. Tuhan berpesan kepada Nuh, aku akan memusnahkan makhluk hidup. Kau lakukan, kau buat ini, kau buat batra ukurannya ini, kau buat di atas gunung ini. Nah, si Nuh patuh kepada perintah Tuhan dan dia buat semuanya itu persis seperti yang Tuhan katakan ya. Lalu Tuhan perintahkan nanti di Batra bawa anak istrimu, bawa menantumu untuk masuk ke Batra. Kemudian hewan-hewan, semua hewan-hewan mulai burung, hewan melata, hewan-hewan yang ada di darat itu bawa semuanya berpasang-pasangan, berarti ada betina dan jantan. Bawa masuk ke dalam kapal supaya mereka nanti setelah air bah hidupnya bisa tetap berkembang biak ya. Nah, seperti itu perintah Tuhan kepada Nuh. Nah, setelah air bahnya terjadi, banyak makhluk hidup, semua makhluk hidup musnah, mulai dari hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia yang ada di bumi pada saat itu semuanya mati. Hanya yang tinggal siapa?
kayak Nuh dan istrinya, dan 3 orang anaknya, juga 3 orang menantunya, dan hewan-hewan yang berpasang-pasangan yang ada di dalam bahtera ya. Itulah kejadian air bah. Lalu Tuhan setelah 40 hari akhirnya air bah surut. Kemudian Tuhan melakukan perjanjian kepada Nuh. Tuhan bilang, aku berjanji, aku tidak akan melakukan memusnahkan makhluk hidup lagi dengan air bah. Allah kita itu Allah yang adil sayang. Lewat keadilannya dia tetap menghukum orang yang bersalah kepada Tuhan. Hukuman dosa adalah maut, hukuman dosa adalah kehancuran, kesedihan, malapetaka dan lain-lain sebagainya ya. Hukum tabur tua juga tetap ada sepanjang selama matahari bersinar ya, itu tetap akan berlangsung. Dan karena kasih Tuhan kepada Nuh juga kepada makhluk manusia lainnya, akhirnya Tuhan berjanji tidak akan memusnahkan segala makhluk lagi yang ada di bumi dengan cara membuat perjanjian dengan adanya tanda pelangi yang tadi kita bacakan ya. Karena itu kalaupun saat-saat ini atau hari-hari yang lampau kita banyak melihat berita misalnya tsunami atau banjir bandang atau banjir-banjir lainnya, itu terjadi tidak mungkin karena mungkin Tuhan itu memang pasti ke atas kehendak Tuhan ya, seizinnya Tuhan. Juga mungkin terjadi karena kita yang tidak memelihara hutan atau membuang sampah sembarangan terjadi banjir. Tapi banjir atau tsunami yang terjadi itu hanya terjadi di beberapa lokasi atau tidak menghancurkan atau tidak memusnahkan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, tapi mungkin akan membawa korban di daerah yang dimana banjir atau tsunami terjadi. Nah, apa yang mau kita ambil seperti judulnya, respon apa, tanggung jawab apa yang harus anak-anak sekolah minggu lakukan setelah Tuhan memberikan janjinya bahwa Tuhan tidak akan memusnahkan segala makhluk hidup dengan air bah lagi. Tuhan sudah kasih pelangi ya, sampai saat ini kita masih bisa melihat pelangi. Pelangi adalah awal sekali ada, itu adalah pada saat zaman Nuh, pada saat Tuhan melakukan perjanjian dengan Nuh ya. Nah, itu tanda bahwa kita segala makhluk hidup tidak akan lagi dimusnahkan Tuhan dengan air bah ya. Dan yang harus kita lakukan sayang terhadap perjanjian janji Allah terhadap yang disampaikannya kepada Nuh. Pertama sekali kita harus meresponi dan menghargai janji Allah. Bukan berarti karena Tuhan sudah janji tidak akan memusnahkan segala makhluk hidup dengan air bah, kita tidak boleh lagi semena-mena berbuat dosa, tidak boleh melakukan kekerasan ya. Jangan mendukakan hati Tuhan. Walaupun Tuhan sudah berjanji begitu, jangan kita jadi alasan kita jadi suka-suka berdosa. Biarin aja kita berdosa, Tuhan udah janji kok tidak akan memusnahkan segala makhluk. Nah, itu tidak baik ya, itu tidak boleh. Kita harus hidup seturut dengan firman Tuhan. Kita harus mencontoh Nuh yang hidupnya bergaul kok dengan Allah, rajin berdoa, rajin beribadah, terus dia hidupnya benar, tidak ikut-ikutan dengan orang sejamannya. Kalau orang sejamannya suka gosip ya, dia nggak ikut gosip, dia tetap tidak bercela ya. Jadi kalau di zaman sekarang kita ini misalnya dosa yang ada jadi tren, dosa apa ya, nah apa yang tidak baik pokoknya jangan dilakukan ya. Walaupun pada saat itu mungkin kayak misalnya menggosip, itu kayaknya tren udah biasa. Nah, itu jangan diikuti, itu tetap bercela dan tidak berkenan kepada Tuhan ya. Jangan diikutin. Berbohong juga tidak boleh, mengejek kawan, membuli kawan, itu tidak boleh ya. Kita tetap hidup, kita contoh seperti Nuh yang hidupnya tidak bercela dan tidak ikut-ikutan dengan dosa yang mungkin pada saat itu sudah biasa dilakukan orang-orang sejamannya. Tapi Nuh tidak mau melakukan dosa atau tetap hidup tidak bercela, tetap bergaul dan beribadah kepada Tuhan. Itu respon yang harus kita lakukan anak-anak. Walaupun Tuhan berjanji tidak akan memusnahkan segala makhluk hidup dengan air bah lagi, tapi
tapi kita harus tetap setia, tetap hidup di dalam kebenaran, tetap berhubungan intim atau bergaul dengan Tuhan di dalam doa dan ibadah kita ya. Jangan lakukan dosa dan jangan lakukan kekerasan. Nah, seperti itu. Dan kita juga harus mengucap syukur ya, kita harus mengucap syukur atas kemurahan Tuhan atas hidup kita. Kemudian kita juga mengucap syukur atas anugerah Tuhan lewat Tuhan Yesus yang diberikan bagi kita yang untuk menebus dosa-dosa dan pelanggaran kita ya. Itu respon atau tanggung jawab kita yang harus anak-anak lakukan. Pertama, kita harus bersyukur atas kemurahan Allah. Kemudian kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita contoh ya, yang hidupnya bergaul dengan Allah dan hidupnya tidak tercela dengan orang-orang yang sejamannya. Puji Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang mensyukuri dan tetap bertanggung jawab atas panggilan kita sebagai anak-anak terang, anak-anak sekolah minggu. Kita akhiri firman Tuhan pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu, buat firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah dan kemurahan-Mu, buat kebaikan dan kasih setia-Mu yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat pelangi sebagai tanda perjanjian Tuhan kepada Nuh dan kepada kami semua makhluk hidup yang ada di dunia, di bumi ini, di mana Tuhan berjanji akan mengasihi kami dan tidak akan memusnahkan segala makhluk lagi dengan air bah. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat karunia-Mu. Tolong kami Allah Roh Kudus untuk kami hidup sebagai anak-anak baik, anak-anak yang tetap melakukan firman Tuhan, sehingga kami tidak menimbulkan kegeraman atau kebencian kepada Allah kami yang menciptakan kami dengan tangannya dan yang telah menuntun kami dengan kasih-Nya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, kerjakan semua itu di dalam hidup kami. Kami mau menjadi anak-anak yang bertanggung jawab atas perjanjian yang indah yang Tuhan telah lakukan. Dan kami mau mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dan selalu setia melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Layaklah Engkau dipuji dan disembah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.